Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abna'i tullab al-izzah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadzal video. Kaifa halukum? Selamat datang kepada kalian semua di video kali ini. Dan apa kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian baik-baik saja di rumah. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari penjelasan materi yang ketiga dalam pembelajaran bahasa Arab. Materi kali ini masih terkait dengan ismul isyarah atau kata tunjuk, namun kita akan menggunakan kata tanya ma dan a yang kita akan hubungkan dalam materi ismul isyarah tersebut. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu ismul isyarah. Namun, saya akan menjelaskan lagi sedikit. Ismul isyarah yaitu adalah kata tunjuk atau kata yang memberikan isyarat. Maksudnya di sini adalah memberi isyarat letak suatu benda. Ismul isyarah sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu haza dan hazihi. Dan kelompok yang kedua, zalika, tilka. Haza dan hazihi itu sendiri artinya adalah ini, dan zalika tilka yang berarti itu. Jika kalian menggunakan kata tunjuk haza ataupun hazihi, maka jarak yang kalian ingin tunjuk itu mustilah dekat, karena artinya adalah ini. Sedangkan jika kalian menggunakan kata tunjuk zalika atau tilka, maka jaraknya mustilah jauh, karena artinya adalah itu. Kemudian jika kalian melihat tulisan yang berwarna hitam, yaitu muhtawayat al-bahsi, artinya adalah daftar penjelasan. Daftar penjelasan di sini yang pertama adalah al-bayan fi isti'mali a wa ma, yaitu artinya penjelasan bagaimana cara menggunakan kata tanya a dan ma. Daftar yang kedua, mufradats, yang artinya kosakata. Kosakata dalam pembelajaran bahasa itu sangat penting, gunanya untuk memudahkan kita dalam memahami materi. Kemudian yang ketiga, qiraah atau latihan membaca. Yang keempat, muhadatsah, yaitu latihan berbicara atau bercakap. Kemudian yang terakhir, tamrin, yaitu latihan dalam mengisi soal. Beranjak ke slide berikutnya. Judul di atas yaitu ismul isyarah biadawatil istifham ma wa a, yang berarti kata tunjuk yang dibantu dengan kata tanya ma dan a. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu maksud dari kata tanya ma dan a. Sebenarnya, kata tanya dalam bahasa Arab atau adawatul istifham dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Ma yang berarti apa, a yang berarti apakah, man yang berarti siapa, kam yang berarti berapa, atau min aina yang berarti dari mana, dan masih banyak lagi kata tanya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun kali ini saya hanya menggunakan ma atau a. Baik. Ma, jika kalian menggunakan kata tanya ma, maka jawabannya nanti akan mengikuti dari soal. Kemudian, jika kalian menggunakan kata tanya a dalam bahasa Arab yang berarti apakah, maka jawaban itu hanya ada dua. Kalau tidak na'am, maka jawabannya la atau berarti tidak. Baik, agar tidak bingung, langsung saja kita beranjak pada slide berikutnya. Baik, sebelum kita lebih memasuk dalam lagi materi kali ini,
Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu kosakata yang akan kita gunakan pada materi video kali ini. Kosakata yang pertama adalah nafidatun. Nafidatun. Baik, saya ulang sekali lagi. Nafidatun. Yang artinya adalah jendela. Kosakata yang kedua, babun. Babun. Terakhir, babun. Yang artinya adalah pintu. Saburatun. Saburatun. Terakhir, saburatun. Bisa kalian ikuti juga. Yang berarti papan tulis. Maktabun. Maktabun. Terakhir, maktabun. Yang artinya adalah meja. Kosakata yang terakhir, maq'adun. 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 Yang artinya adalah bangku. Baik, kita sudah selesai dalam mengetahui kosakata yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Berikutnya, ya, di sini ada latihan membaca yang pertama. Kita akan latihan dengan menggunakan kata tanya ma terlebih dahulu, yang berarti apa? Jika ada pertanyaan, ma hadza, maka jawabannya bisa hadza babun. Berikutnya, ma hadza, hadza maktabun. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Ma hadhihi, hadhihi nafidatun. Kalian dengar? Baik, saya akan jelaskan sedikit maksud dan artinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jika kita menggunakan kata tanya ma atau artinya adalah apa, kita bisa hubungkan dengan isim isyarah yang sudah kita pelajari. Salah satunya adalah haza dan hazihi. Kita lihat dulu yang haza. Ma hadza, seperti yang sudah jelaskan, haza ini diperuntukkan untuk kosakata yang laki-laki. Maka carilah kosakata yang di belakangnya tidak ada tak marbutoh atau tak yang bulat. Maka kita bisa pilih contohnya babun. Maka ma hadza, apa ini? Hadza babun. Ini pintu. Yang kedua, ma hadza, hadza maktabun. Apa ini? Ini meja. Kemudian yang di bawahnya, hadhihi, diperuntukkan untuk perempuan. Maka carilah kosakata yang di belakangnya ada tak murbutoh atau untuk perempuan. Contoh, ma hadhihi, hadhihi saburatun. Ma hadhihi, hadhihi nafidatun. Kalian paham? Berikutnya, baik, masih dalam latihan membaca kelompok pertama. Di sini kita menggunakan zalika maupun tilka. Ma zalika, zalika babun. Ma zalika, zalika maktabun. Ma tilka, tilka saburatun. Ma tilka, tilka nafidatun. Baik, saya akan jelaskan sedikit maksud dan artinya. Pada kelompok yang ini,
kita menggunakan zalika ataupun tilka artinya adalah itu. Konsepnya sama dari penjelasan yang pertama tadi. Madzalika, apa itu? Zalika di sini diperuntukkan untuk laki-laki. Maka carilah kosakata yang tiada tak marbutoh di belakangnya. Contohnya babun. Madzalika, zalika, babun. Yang kedua, madzalika, zalika, maktabun. Apa itu? Itu meja. Kemudian di bawahnya, tilka diperuntukkan untuk perempuan. Maka carilah kosakata yang untuk perempuan. Contoh saburotun ataupun nafidatun. Maka jadilah dia ma tilka, tilka saburotun, ma tilka, tilka nafidatun. Baik, slide berikutnya. Masuk ke dalam latihan membaca kelompok yang kedua, yaitu kita menggunakan kata tanya A. Sebagaimana yang sudah jelaskan tadi bahwa jika kita menggunakan kata tanya A, maka jawabannya itu jika tidak na'am, maka la, tergantung pertanyaan dari gurumu. Baik, bacaan yang pertama, ahadza babun, ya. A di sini saya hubungkan dengan haza dan benda. Ahadza babun? Naam, hadza babun. Ahadza maktabun? Naam, hadza maktabun. Berikutnya, adzalika maq'adun? Naam, dzalika maq'adun. Atilka nafidatun? Naam, tilka nafidatun. Baik, saya jelaskan sedikit. Pada pertanyaan ahadza babun, apakah ini pintu? Maka gurumu bertanya, apakah ini pintu? Jika gurumu menunjuk memang betul pintu, maka jawabannya jawablah na'am. Na'am, hadza babun. Ya, ini pintu. Namun jika gurumu menunjuk jendela, tapi pertanyaannya pintu, contoh, ahadza babun, tapi gurumu menunjuk jendela, maka jawablah la, bukan. Ahadza babun, la, hadhihi nafidatun. Sampai sini paham? Kemudian di bawahnya, zalika dan tilka, konsepnya sama. Adzalika maq'adun, apakah itu bangku? Jika gurumu menunjuk bangku, maka jawablah na'am. Na'am, dzalika maq'adun. Ya, itu bangku. Jika gurumu tidak menunjuk bangku, tapi soalnya adalah bangku, contoh, dzalika maq'adun, namun yang ditunjuk gurumu adalah pintu, maka jawablah la. La, dzalika babun. Baik, sampai sini paham? Mudah-mudahan insyaallah. Ya, di sini ada latihan. Latihan dalam percakapan. Ya. Kita akan coba. Ma hadza? Lihat gambar. Di situ gambarnya adalah meja. Ma hadza? Maka jawablah hadza maktabun. Apa ini? Ini meja. Berikutnya. Ma hadhihi? Di gambar adalah papan tulis. Maka jawablah hadhihi sabburatun. Jika pertanyaannya adalah haza, maka jawabannya juga menggunakan haza. Jika jawabannya adalah pertanyaannya adalah hazihi, maka jawabannya juga menggunakan hazihi. Madzalika, gambarnya adalah bangku, maka jawabannya tentu dzalika maq'adun.
Apa itu? Itu bangku. Ma tilka, gambarnya adalah jendela. Maka tentu jawabannya tilka nafidatun. Berikutnya, muhadatsah yang kedua. Ahadza maktabun. Lihat di gambar. Di gambar adalah meja yang bahasa Arabnya adalah maktabun. Maka jawabannya adalah na'am, hadza maktabun. Ahadza maktabun? Na'am, hadza maktabun. Ahadhihi nafidatun? Lihat di gambar. Gambarnya adalah jendela dan jendela bahasa Arabnya adalah nafidatun. Maka jawabannya adalah na'am, hadhihi nafidatun. Baik, lihat di gambar. Atilka saburotun? Gambarnya adalah papan tulis. Maka jawabannya tentu na'am. Na'am, tilka saburotun. Kemudian terakhir, adzalika babun. Lihat di gambar, pintu. Maka jawabannya na'am, dzalika babun. Ya, kita masuk dalam daftar yang terakhir, yaitu latihan dalam menjawab soal. Jika ada soal, ma hadhihi, nah, maka jawabannya adalah, silakan lihat di gambar. Gambarnya adalah papan tulis. Maka jawabannya adalah hazihi sabburatun. Pertanyaan yang kedua, ahadza maktabun? Apakah ini meja? Lihat di gambar. Ya, gambarnya adalah meja. Tentu jawabannya na'am, hadza maktabun. Atilka nafidatun? Lihat di gambar. Gambarnya adalah jendela. Maka jawabannya adalah na'am, tilka nafidatun. Lihat soal ma haza, dan gambarnya adalah bangku. Maka tentu jawabannya adalah haza maq'adun. Baik, siswa-siswi sekalian, selesai dalam materi kita.